Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar pembacaan firman ini boleh berlaku dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam ini kami akan membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga malam ini terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 yang menyatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaannya badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang sudah mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kumbangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Patutlah kita senantiasa mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan serta kesehatan, sehingga kita dapat beribadah walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita boleh melaksanakan secara daring karena masih dalam situasi yang tidak memungkinkan. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan dan perenungan kita malam ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6, dan saya beri judul Meneladani Penderitaan Kristus. Surat Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil yang sekarang Turki, agar bersiap-siap menghadapi penganiayaan bangsa Romawi yang di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Konon peristiwa kebakaran di kota Roma yang dilakukan sendiri oleh Kaisar dijadikan alasan untuk melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap orang Kristen. Dalam penderitaan yang dihadapi, mereka tidak sendiri, karena dalam iman Tuhan Yesus Kristus hadir bersama mereka.
Surat 1 Petrus merupakan nasihat Kristiani yang menekankan moralitas tradisional, daftar peraturan rumah tangga, perhatian terhadap jemaat dalam situasi hubungan dengan orang kafir, dan menghormati tradisi. Masalah pokok lainnya adalah bagaimana orang Kristen dapat menjadi warga negara yang baik. Dari sisi teologis, kitab ini pun menekankan pada pertobatan dan bagaimana menempatkan orang yang baru bertobat dalam berbagai masalah yang dihadapinya. Itulah sebabnya surat ini lebih bernuansa pastoral, di mana Tuhan Yesus digambarkan sebagai pribadi yang selalu hadir di tengah berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah hidup di dalam mengalami pergumulan dan penderitaan yang berpuncak pada kematiannya di kayu salib. Kenyataan ini bisa terjadi bagi kita semua sebagai umat percaya dan yang sudah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan, banyak pergumulan yang kita hadapi, banyak permasalahan yang kita jalani, baik di kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dalam bermasyarakat, maupun di dalam pelayanan. Banyak sekali batu-batu kerikil yang tajam yang siap menjatuhkan dan menggelincirkan kita. Apabila kita tidak fokus pada sabda Allah, bila kita sudah mengaku dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus siap menanggung dan memikul salib yang begitu berat. Salib memang berat, sebab itu kita harus siap menderita, kita siap dicemooh, kita siap dikucilkan, dan kita siap menghadapi setiap cobaan, pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, siapa bilang menjadi orang Kristen itu enak? Kalau kita dihadapkan dengan kehidupan saat ini yang mulus-mulus saja, orang Kristen bisa kaya, bisa hidup normal selayaknya manusia. Ibarat kita menonton film di bioskop untuk mencari hiburan, tinggal duduk manis dan menikmati apa yang disajikan di film tersebut. Sampai kapanpun kita mengalami kemunduran dan tidak ada pertumbuhan rohani, dan kita dininabobokan dalam kehidupan duniawi, serta menjadi seorang Kristen yang kerdil dan kekanak-kanakan. Di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makan keras adalah orang yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen yang demikian bersifat manja. Dia hanya tahu bahwa ikut Yesus itu enak. Padahal dengan tegas firman-Nya menyatakan, sebab kepadamu kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 ayat 29. Jadi kekristenan tidak dipisahkan dari salib, yaitu lambang dari penderitaan. Ketaatan
dan penyangkalan diri, yang artinya kita menyalibkan segala kedagingan kita, rela dibenci oleh dunia karena nama Yesus, dan tidak lagi hidup seturut dengan cara hidup orang dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan konteks kehidupan kita saat ini? Apakah kehidupan kita aman-aman saja dalam bermasyarakat? Kita tahu masyarakat kita, lingkungan kita adalah lingkungan yang majemuk, yang senantiasa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Apakah kita bisa membawa diri dan mencerminkan kehidupan rohani kita sebagai pengikut Kristus yang setia? Kita jangan mudah terlena dan tergiur dengan iming-iming hidup enak, jabatan tinggi, lantas kita meninggalkan iman kita. Kita harus siap menderita di dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu ingat dan kita sadari Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya dalam menghadapi pergumulan. Tuhan pasti mendampingi dan memberi jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Satu hal yang sering kita lupakan adalah bahwa yang kita alami adalah rencana dan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sebagai manusia. Jika kita memang percaya akan Kristus, berpegang pada janji Kristus, dan iman kita padanya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut ataupun ragu menerima cobaan yang kita alami. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya pelangi di setiap badai, punya jawaban di setiap pencobaan, dan hikmah di balik sesuatu peristiwa. Saat Tuhan berkata ya untuk doamu, bersyukurlah. Dan saat Tuhan berkata tidak atas doamu, bersyukurlah. Teruslah berharap akan sesuatu yang baik. Jika Tuhan berkata tunggu, tunggulah dengan penuh harap. Karena janji Tuhan tidak akan mengecewakan. Jangan lupa selalu bersyukur dengan setiap cobaan itu. Karena justru dengan itu Tuhan sedang membentuk kita dan membimbing kita agar menjadi sempurna. Seperti Bapa yang sempurna, dengan penderitaan itu pun Tuhan sedang menguji, dan tidak jarang Ia sudah menunjukkan cintanya kepada kita. Sama seperti seorang ayah yang ingin melindungi dan berbuat baik bagi anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah penderitaan yang kita alami sudah merenggut habis iman kita? Pernahkah kita dalam satu detik terucap oleh mulut kita, terima kasih Tuhan atas penderitaan ini yang membuat kita kuat? Apa kita sering mengucapkan itu di setiap penderitaan kita? Kita sering mengucap syukur apabila ada kesenangan, ada sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada kita, kenaikan pangkat, jabatan, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Itu yang senantiasa manusia ucapkan syukur. Tetapi apabila di dalam penderitaan, pergumulan, apa kita masih mengucap syukur akan hal itu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi Kristen berarti kita harus siap menderita seperti Dia dan senantiasa mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berlakukan
di setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.